Iya, Play. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, baiklah. Teman-teman ini selamat merah namanya. Sehat, Bu. Namanya. Oke, senang. Ya, kita semangat. Kita mulai dengan apresiasi kita. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ulangi satu kali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelasnya Arnanda di depan pimpin dan siapkan. Pimpin doanya dan siapkan. Di depan Arnanda biar temannya lebih nampak. Di depan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu cek dulu kehadirannya. Apakah masih ada yang menambah libur atau sudah masuk ke semuanya? Esther, hadir Bu. Dek Preti, ya udah, berarti semuanya hadir semua. Berarti tidak ada yang menambah liburannya lagi. Nah, bagus. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau menanyakan, masih ada nggak ingat karena sudah lama liburannya? Masih ada nggak ingat yang pelajaran kita yang sebelum kita libur itu? Tentang apa? Teks hikayat. Ya, teks hikayat. Apa itu teks hikayat? Ya. Teks hikayat adalah karya sastra lama yang berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang, dan Ya, berarti masih ingat ya kan? Masih ingat dengan materi kita sebelum libur kemarin, yaitu tentang teks hikayat. Walaupun sudah libur, tapi pembelajaran kita tidak dilupakan. Sekarang ini kita akan membahas mengenai teks negosiasi. Sebelum kita membahas teks negosiasi, untuk mengingatkan kita kembali supaya memotivasi kita untuk belajar ke depan, Ibu akan menampilkan video. Ya, Ibu akan menampilkan video motivasi. Tolong dicermati, dilihat, dan diresapi supaya bisa berdampak baik bagi kita semua. Nah, lihat ya. Dari lihat dan bisa dicermati, apa yang bisa kita ambil dari video motivasi tersebut? Apa yang bisa diambil? Dari judul, kita jangan takut mencoba. Di situ bisa kita lihat kan ada burung yang kecil. Burung apa itu? Ada? Nah, ya, walaupun dia kecil ya kan, dia tidak putus asa. Dia tetap mencoba supaya dia mendapatkan makanan yang banyak. Begitu juga dengan kita. Walaupun kita dianggap masih muda, kita harus tetap berusaha untuk mencari ilmu yang lebih banyak, lebih baik untuk kita dan orang di sekitar kita. Nah, bisa kita lanjut. Nah, kita masuk ke
Materi kita mengenai teks negosiasi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu akan menyampaikan tujuannya. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, pertemuan pertama kita, yaitu peserta didik mampu mengevaluasi dan menginterpretasi informasi dalam teks negosiasi. Berarti di sini dituntut kita mampu, ya kan? Dituntut mampu mengevaluasi dan menginterpretasi. Dan indikatornya, pertemuan pertama mengevaluasi dan menginterpretasi informasi dalam teks negosiasi dengan menerapkan dengan cara bergotong royong serta berpikir kritis. Itu yang akan kita pelajari. Sekarang ini materinya ya, materi dari teks negosiasi. Ini bisa kita lihat di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita negosiasi. Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang itu dimaksud dengan negosiasi, apa tujuan negosiasi, apa ciri-ciri negosiasi, kebahasaannya, strukturnya, faktor yang mendukung, yang bisa mendukung misalnya terjadi negosiasi. Nah, kemudian kita masuk terlebih dahulu ke pengertian teks negosiasi. Coba ya, bacakan ya. Teks negosiasi adalah sebuah teks yang berisi bentuk interaksi sosial, baik cerita maupun tidak, yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Berarti negosiasi itu kita tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan bersama. Di sini dituntut adalah kepentingan bersama, tidak ada yang dirugikan baik kita maupun orang lain. Berarti sama-sama diuntungkan, tidak ada yang dirugikan. Lalu bentuk contoh kita itu penjual buah, ya. Coba Ibu minta buka bukunya itu, coba Ibu minta yang membacakan teksnya itu Fitri, ya. Ibu minta Fitri sama Eka, Fitri sebagai penjual dan Eka sebagai pembeli. Bu, 28.000 ya Bu, biar saya untung. Dari Pak, saya mau beli teman. Akan yang pilih yang besar-besar, Bu, nanti saya bisa beli. Iya Pak, nanti saya akan lihat, nanti sudah dikasih. Saya jamin Bu, kalau ada yang butuh boleh dikatakan. Betul, saya juga ya Pak. Ya Bu. Sudah Bu. Sudah? Iya. Nah itu terima kasih Fitri Eka sudah membantu membacakan teks negosiasi untuk kita. Atau yang peserta didik atau LKPD pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama tujuan pembelajaran kita yang diingatkan lagi ya, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kata tadi mampu mengevaluasi dan menginterpretasi informasi dalam teks negosiasi. Dan untuk indikatornya mengevaluasi dan menginterpretasi informasi dalam teks negosiasi dengan menggunakan cara bergotong royong serta berpikir kritis. Ini ada langkah-langkahnya, coba ya, ada langkah-langkah sebelum kita mengerjakan lembaga strategi atau LKPD. Langkah pertama, secara individu bacalah teks negosiasi yang berjudul HP baru ya kan, HP baru itu HP baru dengan cara. Setelah itu secara individu mengevaluasi dan menginterpretasi informasi dalam teks negosiasi tersebut. Dan yang ketiga waktunya dikasih nanti 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Yang keempat setelah waktu habis sampai hasil pekerjaan yang dilakukan dan peserta didik memberikan komentar dan komentar nanti dikasih waktunya 40 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Nih, HP baru. Nih kasih kan melakukan LKPD-nya ya. Terima kasih lembaran kerjanya lagi. Dikerjakan sebaik mungkin ya. Jangan tidak dikerjakan tadi udah paham semuanya mengenai
Sudah? Ayo, siapa yang bisa mewakili temannya? Apakah semua jawabannya sama atau tidak, untuk menjawab pertanyaan yang kedua berdasarkan teks negosiasi di atas? Analisislah teks tersebut dengan menjawab pertanyaan berikut. Siapa yang bisa? Esther. Apa yang dilakukan Rani pada ayahnya? Jawaban. Rani menginginkan HP baru seperti teman-temannya yang memiliki HP. 2. Apakah ayahnya langsung melakukan permintaan Rani? Jelaskan. Jawaban. Ayah Rani tidak langsung melakukan permintaan Rani. Ayah Rani menunggu penjelasan dari Rani, baru kemudian dia melakukan permintaan Rani. 3. Bagaimana? Sama, hampir sama. Ya, intinya sama ya? Ya. Udah, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, boleh kumpulkanlah. Ya. Ibu kirimkan ya. Ibu kirimkan kuis. Link kuisnya di dalam grup. Ya, coba lihat grupnya. Coba lihat grupnya. Sudah? Sudah kirim? Sudah Ibu kirim ke grup. Tolong dijawab. Masih waktunya beberapa menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuis tersebut. Kita masuk ke pertemuan kedua. Dan pertemuan kedua kita itu mengenai peserta didik mampu membandingkan teks negosiasi dengan surat niaga secara kritis. Berarti besok kita masih juga membahas mengenai materi teks negosiasi. Tetapi besok, kalau hari ini kita mengevaluasi dan menginterpretasi informasi yang terdapat di dalam teks negosiasi. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kita siang ini Jadi kesimpulannya, pembelajaran negosiasi pada hari ini adalah mendapatkan ilmu tentang cara kerjasama yang baik pada saat melakukan usaha. Ya, itu kan kita akan bisa menentukan atau akan melakukan negosiasi yang baik untuk kedepannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran bahasa Indonesia pada siang ini, ya, ayo ketua kelasnya Arnanda pimpin doanya. Berdoa dimulai. Dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.